Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, mempertahankan argumentasi amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari cacian dan tuduhan Salafi Wahabi tidak lain sebagai bentuk pembelajaran. Amalan yang sudah mengakar berabad-abad lamanya dan tidak pernah bermasalah belakangan ini dipersoalkan dengan cacian dan tuduhan syirik, bid'ah, bahkan kafir. Tentunya sebagai orang yang berakal sehat, pengamal syair tidak boleh hanya mendiamkan saja. Perlu ada kontra argumentasi agar tuduhan syirik, bid'ah atau kafir mewarnai khazanah pengetahuan muslim. Sholawat yang ada di dalam kitab Al-Berjanji dan sebagainya juga tidak luput dari tuduhan Ustadz Salafi Wahabi tersebut. Dia menyebut bahwa sholawat adalah syirik. Syirik merupakan tuduhan serius yang seringkali didapatkan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada muslim di Nusantara. Pasalnya, golongan Salafi Wahabi selama ini tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW sampai pada tataran teknis maka terlarang. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari harus menjadi diperiksa. Artinya, janganlah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik dan jangan pula menuduhnya dengan tuduhan kafir. Karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan. Hadis riwayat Bukhari. Sholawat yang sangat umum dilantunkan di langgar-langgar, musolah, masjid, dan surau di Indonesia. Sholawat di atas dengan sangat gamblang disebut oleh Ustadz sebagai bid'ah, haram, dan tertolak dalam agama Islam. Alasannya adalah karena tidak pernah diajarkan Nabi dan tidak ditemukan dalam riwayat-riwayat hadis. Nalar yang dibangun adalah seluruh perbuatan harus dicontohkan oleh Nabi sampai contoh dan teknisnya. Jika saja orang-orang Salafi Wahabi seperti Ustadz Yasin Jawas dan kawan-kawan memiliki ketahanan berpikir yang kuat, bisa dipastikan ia akan menolak penggunaan masjid dengan lantai marmer. Menolak media sosial untuk berdakwah, contohnya adalah TV Roja milik Yasin Jawas. Dan menolak penggunaan speaker untuk ceramah provokatifnya. Itu bid'ah. Wong pujian untuk Nabi saja yang menyebutnya wahai Nabi kekasihku, semoga keselamatan tercurah kepada engkau. Wahai cahaya kegelapan, wahai ayah Qasim, putra Nabi SAW. Wahai ayah Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra, sungguh tuduhan bid'ah bahkan syirik oleh Ustadz Wahabi ini sangat tidak berdasar kecuali kebencian kepada amalan sholawat di Nusantara. Jika memang mengharapkan kekasih dan panutan selain Nabi Muhammad SAW, siapa lagi yang pantas untuk itu? Kesimpulannya adalah bahwa tuduhan bid'ah kepada sholawat tidak benar dan benar-benar argumentasi yang kacau. Di sisi lain, Syekh Ali Jaber mengatakan bahwa ketika membaca sholawat setiap hari, ada dua manfaat lainnya. Menurut Syekh Ali Jaber, salah satu manfaat dari sholawat adalah semua doa yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan. Syekh Ali Jaber menjelaskan banyak orang mengira sholawat bisa menjawab doa, tapi ternyata ada lebih dari itu. Menurutnya, hal ini menjadi kabar baik bagi umat Islam untuk selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh Ali Jaber mengatakan sholawat merupakan salah satu amalan wajib yang wajib dibaca setiap hari. Dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung manusia menghormati dan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali umat muslim yang sudah membaca sholawat, namun tahukah Anda apa saja manfaatnya? Yang jelas, membaca doa-doa Nabi setiap hari akan menuai manfaat yang begitu luar biasa. Sebagaimana hadis yang dihasankan oleh ulama dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW, Anda akan mendapatkan 3 hal, kata Syekh Ali Jaber. Dalam sebuah ceramah Syekh Ali Jaber sebut 2 keuntungan yang akan didapatkan selain daripada dikabulkan segala doa. Yang pertama adalah diampuni segala dosanya. Ketika selalu membaca sholawat setiap hari kepada Nabi Muhammad SAW,
Bukan hanya dikabulkan segala doa, namun juga diampuni segala dosa. Seberat dan seluas apapun dosa seketika akan diampuni tanpa diminta. Karena ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad pun akan mendoakan mereka yang bersolawat agar dihapuskan dari segala dosanya. Hal ini merupakan sebuah hadiah yang sangat luar biasa dan patut untuk disyukuri. Maka, jika merasa mempunyai dosa yang amat besar, sebaiknya memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menurut Syekh Ali Jaber, hidup terasa mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan memberikan jalan kemudahan agar terbebas dari segala kesusahan di dunia maupun di akhirat. Semua itu bisa didapatkan jika seorang muslim setiap harinya senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah. Kesusahan yang sering dihadapi oleh manusia seperti terlilit hutang, masalah rumah tangga, kemiskinan, dan lain sebagainya. Anda punya hajat, punya persoalan, punya masalah, punya hutang, ingin haji, ingin umroh, suami istri belum mempunyai keturunan, Anda lagi sakit, subhanallah. Berbanyaklah sholawat, jamin obat semua, kata Syekh Ali Jaber. Bahkan hal-hal yang dirasa tidak akan mampu untuk diselesaikan, bahkan mustahil, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan semua itu. Tidak ada yang sulit bagi Allah, maka jangan pernah sia-siakan kesempatan baik ini untuk terus memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW.